Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Sandra Pobela, NIM 43141949, kelas Pendidikan Biologi A, mahasiswi semester 3 Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai populasi dan komunitas yang disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi yang diampu oleh Ibu Dr. Marini Susanti Hamidun, SSI MSI. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep populasi. Nah, sebenarnya populasi itu apa sih? Populasi berasal dari bahasa Latin yaitu populus yang artinya rakyat atau penduduk. Di dalam pelajaran ekologi, populasi adalah sekelompok individu yang sejenis. Apabila kita membicarakan populasi, haruslah disebut jenis individu yang dibicarakan dengan menentukan batas-batas waktunya serta tempatnya. Jadi, populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Selanjutnya yaitu dinamika populasi. Dinamika populasi merupakan perubahan ukuran populasi yang terjadi sepanjang waktu. Dinamika populasi membahas cara populasi spesies tertentu berkembang dan menyusut serta sebab-sebab peningkatan dan penurunan jumlah populasi tersebut. Contohnya pada lemming. Binatang pengerat yang kecil ini hidup di wilayah yang sangat dingin di belahan bumi utara. Setiap 3 atau 4 tahun, jumlah lemming menjadi amat banyak. Lalu terlihat binatang ini melakukan migrasi besar-besaran. Diduga ini terjadi karena persediaan makanan yang ada telah habis. Cerita-cerita mengenai lemming yang bunuh diri muncul berdasarkan fakta bahwa binatang ini akan menyeberangi sungai untuk mencari makan. Ketika mencapai laut, mereka juga mencoba menyeberangi laut tersebut dan akibatnya mereka mati tenggelam. Selanjutnya yaitu pola penyebaran populasi. Penyebaran populasi merupakan pergerakan individu ke dalam atau keluar dari populasi. Penyebaran populasi berperan penting dalam penyebaran secara geografi dari tumbuhan, hewan, atau manusia ke suatu daerah di mana mereka belum menempatinya. Menurut Umar 2011, penyebaran populasi dapat disebabkan karena adanya dorongan untuk mencari makan, menghindari diri dari predator, pengaruh iklim, terbawa air atau angin, dan kebiasaan kawin dan faktor fisik lainnya. Menurut Umar 2004, penyebaran populasi di dalam suatu ekosistem dapat terjadi melalui 3 pola, yaitu yang pertama emigrasi. Emigrasi yaitu pergerakan individu keluar dari daerah populasinya ke tempat lainnya dan tinggal secara permanen. Yang kedua yaitu imigrasi. Imigrasi yaitu pergerakan individu dari suatu daerah populasi lainnya dan tinggal secara permanen. Dan yang terakhir yaitu migrasi. Migrasi yaitu pergerakan secara dua arah suatu individu dari suatu daerah populasi ke daerah populasi lainnya secara periodik. Nah, yang terakhir yaitu faktor pembatas. Faktor pembatas dibagi menjadi 2, yaitu faktor pembatas fisik dan faktor pembatas non-fisik. Faktor pembatas fisik yaitu suatu organisme yang kita kenal secara luas, diantaranya faktor cahaya, matahari, suhu, ketersediaan sejumlah air, gabungan antara faktor suhu dan kelembapan, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor pembatas non-fisik adalah unsur-unsur non-fisik seperti zat kimia yang terdapat dalam lingkungan akan menjadi faktor pembatas bagi organisme-organisme untuk dapat hidup dan berinteraksi satu sama lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk di konsep komunitas. Komunitas dalam arti ekologi mengacu kepada kumpulan populasi yang terdiri dari spesies yang berlainan yang menempati suatu daerah tertentu. Sedangkan pengertian komunitas secara umum sendiri adalah kumpulan populasi makhluk hidup yang saling berinteraksi dan tinggal di suatu habitat. Setiap komunitas tidak harus menempati daerah yang luas. Artinya komunitas dapat mempunyai ukuran berapapun. Misalnya dalam suatu akuarium yang terdiri dari ikan, siput, hidrilla sebagai komponen biotik serta air,
Bebatuan sebagai komponen abiotik dapat disebut sebagai suatu komunitas. Selanjutnya yaitu pola-pola komunitas. Yang dimaksud dengan pola ialah struktur yang diakibatkan oleh penyebaran organisme di dalam lingkungannya dan interaksinya dengan lingkungan. Beberapa macam pola diversitas dalam komunitas. Yang pertama ada pola stratifikasi, yaitu lapisan tegak atau vertikal. Yang kedua pola zonasi atau pemisahan horizontal. Yang ketiga pola aktivitas atau periodisitas. Dan yang keempat pola jala makan atau food web. Nah, yang terakhir yaitu struktur komunitas. Menurut Umar 2004, struktur komunitas dibedakan menjadi dua, yaitu struktur fisik dan struktur biologi. Dalam struktur fisik yaitu suatu komunitas tanpa apabila komunitas tersebut diamati. Sedangkan dalam struktur biologi yaitu komposisi spesies, kelimpahan individu dalam spesies, perubahan temporer dalam komunitas, dan hubungan antara spesies dalam suatu komunitas. Baik, itulah paparan mengenai materi populasi dan komunitas. Semoga dapat menambah pengetahuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.